Wanita ini melahirkan di udara. Dia melahirkan 3 anak. Sang suami di bawah melihatnya dan sangat ketakutan. Pada saat ini, kaisar pertama mengambil seorang anak. Dan Dewa Gunung juga membantu anak kedua. Hanya ada satu anak yang tersisa tanpa ada yang menyelamatkan. Sehingga dia jatuh ke rumah seorang pria. Meskipun dia merasa aneh, tetapi selama bertahun-tahun istrinya tidak dapat melahirkan. Sehingga dia berpikir bahwa gadis itu adalah hadiah dari Tuhan. Seiring bertambahnya usia gadis itu, orang-orang menemukan bahwa dia tidak hanya terlihat aneh. Juga ketika dia marah, moncong kuda muncul. Anak-anak lain tidak berhenti menertawakannya. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Ketika dia mengangkat tangan dan kakinya langsung berubah menjadi tapal kuda. Pada saat dia hendak mengajar mereka, dia tiba-tiba teringat kata-kata ibu yang membesarkannya. Dia hanya bisa menahan semua rasa sakit, dan pergi ke sungai untuk menangis. Pada saat ini, Dewa Gunung melihat penderitaannya. Jadi dia muncul. Dia menghibur gadis kecil itu, bahwa dia sebenarnya tidak buruk. Kemudian Dewa Gunung mengucapkan mantra. Gadis kecil itu langsung berubah menjadi gadis kecil yang lucu dan cantik. Gadis itu sangat senang. Tapi Dewa Gunung baru saja pergi ketika dia kembali ke wujud jeleknya. Pada saat dia akan kembali, dia melihat pangeran sedang diserang ular. Gadis itu dengan cepat mengambil tabung bambu dan melemparkannya ke ular itu. Kemudian gadis itu menyeret pangeran dan melarikan diri. Namun tak disangka, mereka berlari ke tepi tebing. Melihat ular mendekat, gadis kecil itu menyeret pangeran dan melompat ke bawah tebing. Untungnya, tebingnya tidak dalam. Tidak lama kemudian, sang pangeran diselamatkan oleh pelayannya. Gadis kecil itu juga dibawa pulang oleh teman-temannya. Semua orang mengira mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tetapi pada saat sang pangeran dalam keadaan koma, kaisar memberitahu bocah itu sebuah mimpi. Dia memberi sang pangeran layang-layang, agar anak itu bisa menemukan calon istrinya. Gadis cantik itu yang mengambil layang-layang itu. Kemudian kaisar pertama menyerahkan layang-layang itu kepada pangeran. Ketika dia bangun, pangeran pasti akan menemukan gadis itu. Setelah itu, setiap hari sang pangeran menerbangkan layang-layang untuk mencarinya. Tapi hari itu angin meniup layang-layang itu. Pangeran segera pergi mencari layang-layangnya. Dia melihat seorang gadis merangkak di atas layang-layangnya. Sang pangeran mengira ia telah menemukan calon istrinya. Namun saat gadis itu berbalik, sang pangeran sangat terkejut. Pada saat ini pangeran tiba-tiba teringat. Ini adalah gadis yang menyelamatkannya dari ular tahun itu. Pada saat pangeran hendak berterima kasih kepada gadis itu, tiba-tiba gadis itu tertawa bahagia, karena menemukan pria tampan di hadapannya. Dia memiliki rencana untuk masa depan di dalam hatinya. Dia awalnya adalah phoenix di langit. Tetapi ketika dia jatuh ke bumi, dia berubah menjadi gadis berwajah kuda. Sekarang dia memiliki penampilan yang jelek. Saat marah, dia juga muncul moncong kuda. Tapi gadis itu ingin menikah dengan pangeran tampan. Tentu saja sang pangeran tidak akan setuju. Namun kini Raja Raksasa telah tiba. Sang pangeran langsung memikirkan sebuah rencana yang bagus. Dia menyuruh gadis itu untuk mengusir raksasa itu. Kemudian dia akan menikahi gadis itu. Gadis itu sangat bahagia. Ia segera menaiki kapal menuju Raja Raksasa. Setelah sekian lama, gadis itu datang. Ketika dia mendekat, seorang raksasa mengambil perahu itu. Setelah jatuh, gadis itu dengan marah melemparkan pisau di tangannya. Raja raksasa itu segera memotong jarinya. Raja segera melarikan diri. Gadis itu segera terbang dan membawa seluruh gunung kembali. Sampai gadis itu membiarkan gunung itu masuk ke halaman istana. Kemudian sang pangeran sangat ketakutan. Karena tidak ada cara lain. Dia harus membiarkan gadis itu tinggal. Gadis itu mengira dia bisa menjadi istri pangeran. Tapi tiba-tiba sang pangeran membawanya ke kandang. Gadis itu tidak mau menyerah begitu saja. Menjelang sore dia melepaskan semua kuda di istana. Seluruh istana berada dalam kekacauan. Pangeran sangat marah. Dia tidak peduli bahwa gadis itu telah menyelamatkannya. Keesokan harinya sang pangeran mengusir gadis itu dari istana. Gadis itu langsung terpikat oleh istana. Kaisar juga melihat semuanya. Dia segera menurunkan hujan lebat. Ini menyebabkan orang-orang menderita. Gadis berwajah kuda yang jujur itu memohon kepada kaisar. Dia berharap kaisar abadi dapat memulihkan hujan.
Kaisar memahami kebaikan gadis itu. Jadi dia menerima untuk mengambil kembali hujan. Melihat gadis berwajah kuda dengan kekuatan luar biasa. Jadi raja membawanya ke istana. Namun sang pangeran tidak mau menerimanya. Dia juga menunjukkan ekspresi ketidaksetujuan padanya. Karena dia tahu dia memiliki wajah yang tidak bisa diterima sang pangeran. Jadi gadis itu mengucapkan mantra untuk berubah menjadi bentuk yang indah. Setelah melihatnya dari jauh, sang pangeran langsung bingung. Ini adalah masa depan yang pernah diceritakan kaisar kepadanya. Pangeran segera berlari di depannya untuk mengaku. Tetapi ketika dia berbalik, sang pangeran langsung ketakutan. Melihat sikap sang pangeran sungguh memilukan. Dia naik perahu untuk meninggalkan istana. Setelah menemukan tempat yang tepat, dia melemparkan pisau ke bawah. Setelah beberapa saat dipotong, akhirnya sebuah rumah muncul. Gadis itu berpikir dia bisa hidup dengan damai. Tapi sang pangeran mendekati tempatnya. Saat pangeran sedang berburu, dia melihat fenomena aneh. Seekor burung phoenix muncul. Lingkungan sekitar phoenix memancarkan cahaya. Kemudian gambar ajaib muncul. Klik ikuti dan bagikan video ini untuk episode selanjutnya.